Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini mengatakan ketaatan sebagai pemberian Allah. Tetapi apakah memang ketaatan sebagaimana yang kita pahami dalam hidup sehari-hari kita jalankan atau kita jalani, kita lakukan memang dengan kesadaran bahwa menjadi taat itu juga adalah anugerah Tuhan. Karena dalam prakteknya, kalau kita mau menghasilkan ketaatan entah kepada siapapun, biasanya kita menggunakan dua hal. Hadiah atau penghukuman. Kalau kamu taat, misalnya pulang sekolah, mengerjakan tugas, baru istirahat, ada hadiahnya. Boleh main, misalnya kalau pada anak-anak. Atau sebaliknya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas dulu, tidak beristirahat dulu, tidak boleh main. Ada hukumannya. Ketaatan seringkali dibentuk karena hadiahnya atau hukumannya. Ibu bapak taat ngetep daftar hadir karena ada hadiahnya atau karena takut dihukum? Enggak, keduanya Pak. Jadi kayaknya orang ngetep karena kesadaran kalau dilihat tidak ada jawabannya. Atau memang nggak ada hukumannya, nggak ada juga hadiahnya gitu ya. Pokoknya yang ngetep aja lah, membantu majelis jemaat menata kelola kehidupan bersama kita. Tapi untuk membiasakannya, kita perlu untuk taat itu tadi. Dalam hidup sehari-hari juga begitu. Taat karena ada hukuman atau karena ada hadiah. Jadi seringkali taat itu juga mengandung di dalamnya perasaan takut. Kalau udah perasaan takut, lahir lagi berikutnya adalah usaha untuk mengakali supaya hukumannya tidak terjadi. Pada satu kali pagi-pagi saya harus berkhotbah di sebuah GKI, jadi saya dituntun oleh peta di handphone gitu ya. Saya tahu gerejanya, tapi biar jalannya lebih pasti dan gampang, saya ikuti petanya gitu. Jadi pagi itu tibalah saya di GKI itu, tapi bukan persis posisinya. Jadi kalau ini gereja, di sini ada jalan, ada taman, saya di seberangnya. Jadi saya pertama-tama mikir, kayaknya saya parkir di sini boleh nih, tinggal jalan nyebrang taman, lalu nyebrang lagi masuk gereja. Cuma saya mempertimbangkan, ini gereja di kompleks, jangan-jangan parkirnya nanti mengganggu tetangga, jadi masalah lagi, dilihat yang turun dari situ masuk ke gereja di masalah. Jadi saya berpikir, udahlah saya muter dulu supaya bisa parkir di depan gerejanya persis. Lalu saya meneruskan perjalanan, harusnya memutar begini biar sampai di gereja di ujung sebelah sini. Tapi begitu sampai di ujung, ada tanda panah ke kiri. Yang artinya di ujung sana itu jalan satu arah. Tidak bisa ke kanan dan muter balik. Nah, karena saya udah gak pakai panduan peta ini, saya jadi ragu. Kalau saya belok kiri, nanti kemana lagi supaya bisa kembali ke jalan yang tadi. Akhirnya saya pakailah teknik tadi, mengakali. Jadi saya nengok dulu ke kanan, sepi gitu. Akhirnya saya lawan arah sedikit aja Bu, sedikit baru balik lagi. Jadi mau berusaha taat sih supaya ke kiri gitu ya, nggak melawan rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Tapi ada pertimbangan pendeta yang manusiawi ini gitu ya, kemana nanti ini ujungnya gitu.
Jadi saya lawanlah sedikit arah itu gitu ya. Kalau nggak ada lawannya dari sana dan mungkin nggak ada penegak hukum, boleh kali dikit gitu ya. Ketaatannya buyar gitu karena saya bisa mengakali hukumannya gitu. Yang nggak tahu sih di foto atau enggak gitu ya. Sekarang kita lebih takut lagi karena tilangnya sudah pakai kamera gitu ya. Tambah takut aja gitu ya. Tambah taat tapi tambah takut gitu ya. Jadi ketaatan yang muncul karena ketakutan itu tidak didasari oleh kesadaran. Karena kita sebagai manusia cenderung untuk mencari jalan keluarnya. Cenderung mencari salahnya, gimana caranya. Supaya kalaupun gak taat, kita tidak mendapatkan hukuman. Kira-kira berelasi dengan Tuhan, ada gak ketakutan kita yang muncul sebagai dasar dari ketaatan kita? Jangan-jangan berelasi dengan Tuhan juga taatnya ada unsur takut. Yang paling umum kan takut masuk neraka, takut dihukum. Dan kalau relasi kita dengan Tuhan taat karena takut, kita juga kadang nyari celah gitu ya. Ada sebuah kesempatan yang kita tahu ini berdosa, bersalah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi isi doanya bukan Tuhan kuatkan saya supaya saya tidak terjatuh. Tapi bisa jadi isi doanya Tuhan kali ini saja ya. Lain kali enggak kok. Kapan lagi Tuhan kesempatannya datang? Apalagi kalau lagi butuh begitu ya. Kayaknya pas banget nih. Lagi butuh ada kesempatan. Maka kalau dasar ketaatannya adalah takut, maka doanya bukan Tuhan, tolong supaya saya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi doanya ya tadi, Tuhan sekali ini saja ya, enggak lagi-lagi deh. Sekali ini aja, pas lagi butuh-butuhnya. Bagaimana kalau taat karena kita senang dapat hadiah, dihargai, ada rewardnya. Kita akan terus berusaha taat, tapi tidak sukacita. Gak seneng sebenarnya, tapi karena ada hadiahnya, saya akan melakukannya juga. Nah, kalau kemudian ternyata tidak kunjung datang hadiahnya yang menyenangkan itu, muncullah mulai benih-benih kekecewaan, benih-benih kemarahan, ketidaksukaan. Berelasi dengan Tuhan juga bisa taat dengan harapan kita beroleh sesuatu dari Tuhan. Tuhan, tiap minggu loh saya ke gereja. Masa saya doa minta ini aja, Tuhan gak ngasih. Saya ke gereja taat, meluangkan waktu saya hadir di hadapan Tuhan. Masa Tuhan gak ngasih? Tuhan, saya ini gak pernah nolak kalau diminta melayani. Jadi panitia, ya. Jadi penatua, ya. Apalagi di musik, ya. Tapi kok saya minta supaya anggota keluarga saya sembuh aja, Tuhan kok gak ngasih. Saya taat menjawab semua yang Tuhan inginkan. Tapi mana hadiahnya? Mana pemberiannya? Mana yang harusnya saya terima sebagai upah dari ketaatan itu? Akhirnya menjadi kecewa dan juga bisa marah. Buat apa lagi taat
kalau yang saya mau tidak terwujud. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23 dan 24 tadi, ketaatan tidak bicara soal hadiah ataupun hukuman. Tidak bicara soal ketakutan atau kekecewaan. Tetapi ketika Yesus bicara dengan murid-muridnya, ia bicara ketaatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan ketika manusia ingin merasakan kehadiran Tuhan. Ketaatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Nah, jadi kalau manusia mengasihi Tuhan, dia akan turut, akan taat dengan firman-Nya, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Lanjutannya, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Kami akan datang dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat 24, lawannya. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tuhan Yesus bicara soal mengikuti, menuruti, menjadi taat dengan firman Tuhan sebagai sebuah bagian mengasihi. Dan kalau kita tinggal dalam cinta kasih itu, pada saat itulah kita merasakan kehadiran Tuhan. Taat karena cinta kasih membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa para murid pada saat itu perlu diberikan pesan ini? Ini kan pesan, semacam pesan perpisahan, penutup dari percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Karena para murid tampaknya belum bisa menerima kalau Tuhan Yesus bicara soal perpisahan. Perpisahan yang lewat pemberitahuan, peringatan tentang penderitaan, tentang penyalipan, tentang kematian dan kenaikannya ke sorga. Para murid belum bisa menerima. Bagi mereka, bagi para murid, Tuhan Yesus harus ada selalu bersama-sama dengan dia. Kayaknya harapannya para murid kan bukan sesuatu yang asing begitu ya. Kita juga pengennya Tuhan ada selalu. Karena kalau kita membaca Injil, di mana ada kehadiran Tuhan Yesus, maka di situ kita merasakan seluruh persoalan dapat selesai. Maka Tuhan melihat para murid tidak siap dengan perpisahan ini. Mereka punya pemahaman, mereka tidak akan lagi merasakan kehadiran Tuhan yang menolong, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, kehadiran Tuhan yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-27 mencatat, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Tuhan bicara soal perpisahan lewat penderitaan dan kematiannya itu, para murid gelisah. Ayat 27 mengulang ayat 1 di pasal 14 yang sama. Ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kegelisahan itu tidak dapat disembunyikan karena mereka tidak bisa menerima bahwa mereka tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan yang menjamin kehidupan mereka. Maka Yesus bicara, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagaimana menikmati damai sejahtera itu? Menikmati damai sejahtera itu kata Tuhan ya tadi, tinggallah dalam ketaatan akan firman. Karena itu adalah wujud cinta kasih yang sesungguhnya. Bukan
taat karena hukuman jadi takut, bukan taat karena hadiah lalu kecewa dan marah. Tetapi taat karena dia tahu taat itu adalah bagian tinggal dalam cinta kasih bersama-sama dengan Tuhan. Apakah ini menjadi sebuah perjalanan yang mudah? Tinggal dalam ketaatan sebagai wujud mengasihi dan dikasihi Allah. Tuhan tahu tidak mudah. Maka dalam catatan kita tadi sebelum dia bicara damai sejahtera aku tinggalkan padamu, ayat 25 dan 26 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan tidak meninggalkan sendirian karena Sang Penolong itulah yang akan mengajarkan. Mengajar apa yang dikatakan Tuhan, mengingatkan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan. Makanya tadi penutupnya Tuhan bilang, harusnya kamu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa yang lebih besar. Jangan merespon dengan gelisah. Jangan merespon dengan khawatir. Jangan merespon dengan takut. Selama kita taat tinggal di dalam firman-Nya, kita menikmati cinta kasih Tuhan yang terus-menerus merawat kehidupan kita. Apakah ini menjadi sebuah perjalanan yang menjanjikan kemudahan? Yang menjanjikan perjalanan yang sederhana untuk ditempuh? Jawabannya juga jelas tidak. Tetapi barang siapa yang mampu tinggal dalam ketaatan, yang mampu terus hidup di dalamnya, dia akan membuktikan bahwa damai sejahtera itu hanya didapat kalau taat pada cinta kasih Tuhan. Ayat 29 ditutup. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Jadi belum ada kelihatan itu semua. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Nanti akan terjadi. Yang repotnya kita sebagai manusia kadang gak sabar kapan itu akan terjadi. Kapan wujud cinta kasih Tuhan itu menjawab pergumulan kita. Karena seringkali ketika kita takut, khawatir, gelisah, kita itu ingin pegang kendali sendiri terhadap kehidupan kita. Kadang kalau kita khawatir, kita takut, kita gelisah, kita itu pengen berkuasa penuh atas kehidupan kita. Makanya kan kayaknya salah satu wujud dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, itu kan kalau kita gak bisa tidur mikirnya udah kemana-mana. Kalau begini gimana, kalau gitu gimana, kalau ke depannya apa yang akan terjadi, besok apa yang harus terjadi. Kalau ini semua tidak lewat, apakah saya masih bisa begini atau masih bisa begitu? Overthinking, semuanya dipikirin. Seolah-olah cuma kita yang peduli sama kehidupan kita. Padahal Tuhan peduli juga. Seolah-olah kita bisa menghandle semuanya, mengendalikan semuanya. Padahal Tuhan yang punya kendali atas kehidupan kita. Seolah-olah semua bisa kita selesaikan kalau kita menguasai sepenuhnya pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Padahal besok dan seterusnya Tuhan bisa mengerjakan dan melakukan melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan sebagai jalan keluarnya. Melampaui dari apa yang bisa kita bayangkan sebagai solusi dari pergumulan kehidupan kita. Tapi seringkali kita membiarkan kegelisahan, kekhawatiran kehidupan menuntun kita seolah-olah ini baru bisa selesai kalau saya pegang kendali. Kalau saya berkuasa sepenuhnya. Lupalah tadi bahwa panggilan kehidupan kita adalah taat tinggal dalam cinta kasih Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan perjalanan kehidupan kita memang selalu memunculkan hal-hal yang tidak terduga. Yang sejalan juga dengan perasaan-perasaan tidak tenang, gelisah, khawatir. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah gagal merencanakan kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan
hanyalah tetap berjalan dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Karena dalam ketaatan itu melekatlah cinta kasih Tuhan yang tidak terpisahkan. Ayat 23 tadi mengatakan, kalau kau menuruti firman-Ku, kau tinggal dalam kasih-Ku, aku dan Bapa akan datang tinggal bersama denganmu. Maka mungkin jangan-jangan kalau kita mulai meragukan, apakah karena saya bergumul ini Tuhan tidak mengasihi saya? Apakah karena saya mengalami penderitaan dan kesusahan hidup ini Tuhan tidak berkenan atas kehidupan saya? Mungkin justru pada saat itulah kita mungkin sedang tidak dalam ketaatan itu tadi. Mulai berpikir untuk mengambil kendali. Mulai berpikir untuk punya kuasa sendiri atas kehidupan kita. Makin gelisah, makin khawatir. Maka harusnya kita makin berserah. Bukan makin berusaha untuk berkuasa atas kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita. Setiap hari berjumpa dengan kesulitan, dengan penderitaan. Justru semakin hari tersadar. Hanya tinggal taat dalam kasih Tuhanlah kita mampu untuk melaluinya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.